kegiatan kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Bu Titi, Pak Yamali, dan Bapak Ibu ya yang sudah hadir di Zoom ini. Izinkan kembali lagi kita diskusi ya bersama saya Ika, tim penyusun KLHS. Di sini juga ada Ahmad, ada Taufik, dan mungkin nanti ada Randi yang bagian peta ya, yang membantu penyusunan KLHS ini. Untuk hari ini mungkin izin saya akan menyampaikan progres ya Pak dari penyusunan KLHS yang tahapannya mungkin masih sampai peta KRP masih dianalisis Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan Insya Allah minggu ini sudah selesai gitu ya untuk proses overlay-nya. Nah, untuk di awal mungkin ini saya coba menyampaikan terkait dengan kelengkapan ya Pak untuk dokumen gitu ya. Karena kita fokus ke dokumen dulu. Jadi selain dokumen mungkin izin kemarin saya melampirkan kata pengantar. Nah, kata pengantar ini saran dari tim validator ini harus ditandatangan oleh eh, apa namanya pimpinan dari Kota Pagar Alam. Mungkin di sini Wali Kota Pagar Alam dan filenya sudah saya sampaikan ke Bu Titi dan Pak Yamali kemarin. Barangkali ada yang mau direvisi atau ditambahkan silakan. Kalau dari kami draftnya lihat contoh-contoh yang tahun sebelumnya ini seperti ini kurang lebih gitu. Jadi ini adalah kata pengantar yang akan kami sampaikan nanti di dokumen gitu. Nanti bentuknya dalam bentuk PDF biasanya atau PPT. Eh, izin ini masih dalam bentuk Word dokumen ini. Eh, secara keseluruhan untuk bab satu ini sudah kami sampaikan, Pak. Di sini ada latar belakang secara terstruktur dan memang latar belakang maksud tujuan. Mungkin ini kita agak sip ya karena mengikuti yang ada di KAK sebagai acuan kami. Namun ini ada dasar hukum eh, yang belum terakomodir, yaitu aturan atau peraturan-peraturan dari Kota Pagar Alam gitu. Nah ini mungkin masih general umum dari undang-undang sampai ke eh, apa namanya yang terkait dengan peta dan lain-lain gitu. Jadi kementerian dan eh, apa namanya yang secara umum yang terkait dengan KLS sudah ada. Cuman ini yang belum itu termasuk provinsi sudah ada. Yang belum itu peraturan daerah Kota Pagar Alam mungkin kalau misalkan bisa jadi acuan yang sebelumnya eh, atau misalkan ada aturan-aturan terkait dengan hal yang mendukung KLHS. Nah, ini belum ditambahkan. Jadi poin 29 ini masih kosong gitu. Kemudian untuk kelompok kerja KLHS di sini karena sudah ada SK-nya kemarin gitu. Jadi kami coba susun ulang ini siapa pengarahnya, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris sama anggotanya. Nah, termasuk anggotanya ini dari dinas, dari tim penyusun, kemudian dari akademisi dan masyarakat. Di sini tokoh masyarakat sama penggiat lingkungan. Kemudian runutannya setelah kelompok kerja itu ada kegiatan konsultasi publik pertama yang dilakukan di 21 Agustus kemarin gitu. Nah, ini sudah kami akomodir sesuai dengan hasil BA, berita acara, di mana di sini ada kurang lebih 30 isu panjang, yaitu disebutnya long list ya. Ini sudah kami cantumkan di sini kegiatan KP1 tuh ada apa aja dengan baik. Nah, kalau untuk KP2 karena kan belum dilaksanakan, ini kurang lebih kami cantumkan seperti ini gitu. Eh, di mana agendanya itu analisis sintesis pengaruh KRP, rumusan alternatif penyempurnaan KRP, dan rekomendasi. Untuk dokumentasi disesuaikan dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti ini sudah ada karena ini nanti akan dicek ulang gitu ya sama validator kegiatannya apa, outputnya apa. Mungkin kalau di pendokumentasian akan lebih lengkap, ada berita acara, ada undangan dan lain-lain. Nah kalau ini lebih ke isinya gitu. Kemudian ini saya siapkan untuk nanti dokumentasi untuk KP2 gitu. Nah, untuk metode pelaksanaan mungkin ini normatif ya Bapak Ibu eh, laporannya atau dokumennya bisa di oh suara saya nggak kedengeran, mohon izin. Jelas, Bu. Oh jelas, Jelas soalnya ada Bu, yang jelas. bilang suara saya nggak ada gitu. Maaf. Nih. Jelas Bu, jelas.
Oh iya, makasih makasih Bu. Makasih. Nah, ini persiapannya dari kelompok kerja, kerangka acuan, terus identifikasi pemangku kepentingan yang ada di Pokja gitu dan ada di Pagar Alam, kemudian pengaruh kebijakan, rencana dan program, ya ini salah satunya yaitu analisis ya tahapan KLHS tadi. Kemudian ini secara umum nanti ada isu PB dari isu yang 30 itu yang kami sortir, kemudian jadi isu paling strategis. Mungkin kita nanti lihat arahannya. Dan ini beberapa pertimbangan sesuai dengan PP 46 2016 di pasal 9. Kemudian isunya dan muatan KRP. Nah, muatan KRP ini secara garis besar diambil dari program-program atau KRP yang ada di RT RW gitu. Jadi kami kemarin menganalisis dari program yang sudah ada gitu. Nah, kemudian eh, selanjutnya sintesa dan pengaruh gitu muatan KLHS di mana di sini terkait dengan data DDDT, kemudian dampak risiko lingkungan, jasa ekosistem, sumber daya alam, iklim dan keanekaragaman hayati. Nah, di sini udah ada semua ini tahapannya secara umum, secara teori ini udah ada di sini. Kemudian ada rekomendasi perbaikan dan penjaminan mutu kualitas. Nah, penjaminan maaf nih ya, penjaminan kualitas ini atau penjaminan mutu kualitas ini akan dilampirkan, Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan, akan dilampirkan jika dokumennya itu sudah selesai. Formnya sudah ada, memang sudah ada form dari KLHK-nya untuk bagian KLHS formnya, jadi tinggal mengisi gitu data-data terkait dengan kota pagar alam seperti apa dan di halaman berapa biasanya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ada pengejekan oleh validator, dokumen itu sudah ada gitu, sudah lengkap ada di dokumen gitu. Jadi tidak usah nyari misalkan satu-satu seperti berlembar-lembar gitu ya nyarinya. Gitu. Kemudian selanjutnya mungkin secara garis besar saya sampaikan terkait penulisan itu ada 4. Jadi ada pendahuluan, pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan. Nah, di sini sebenarnya analisis data awal, terus juga rencana struktur ruang, pola ruang, kemudian analisis KRP, kemudian sintesa ini ada di sini semua. Kemudian bab tiganya itu rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan atau program. Nah, di sini tercantum alternatif-alternatif yang bisa disempurnakan dari hasil KRP yang ada di bab 2 gitu. Nanti apakah eh, bisa eh, program yang ada itu sudah cukup seperti itu atau perlu ditambahkan hal-hal yang terkait dengan kegiatan yang ada di pagar alam. Misalkan contohnya kayak kemarin persampahan gitu ya yang jadi isu atau pertambangan gitu. Nah, itu akan ada alternatif-alternatif yang ada di sana atau ditambahkan gitu seperti apa. Nah, kemudian rekomendasi kebijakan dan program ini setelah ini berupa matriks bab 3 bab 4 karena harus berkesinambungan. Eh, Bab 4 ini terkait dengan tabel rekomendasi KLHS, di mana di sini apapun hasil dari rekomendasi ini harus tercantum dalam eh, materi teknis RT RW atau peraturan daerah yang ada di sana gitu. Otomatis nanti apa yang tercantum di sini harus terkonfirmasi. Misalkan ada program persampahan di halaman berapa, pasal berapa, ayat berapa gitu. Biasanya apa harus terkonfirmasi seperti itu gitu. Makanya di awal kami harus mempelajari dan meminta dokumennya gitu untuk apa namanya untuk kami nanti validasi di akhir gitu. Dan otomatis kalau misalnya rekomendasi ini sudah apa namanya sudah ada tercantum di KLHS, otomatis nanti barangkali ya ada perubahan atau penyesuaian daripada materi teknis dan peraturan daerah atau ranperdanya gitu yang harus disesuaikan. Kemudian untuk pengaruh pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan secara umum mungkin Bapak Ibu ini saya mencantumkan administrasi wilayah di mana delineasi wilayah ada luas lahannya gitu ya. Kemudian ada juga di sini wilayah fungsional. Nah, wilayah fungsional ini
kami analisis juga dari peta ekoregion, peta DAS, peta CAT atau cekungan air tanah, kemudian bintang alam dari ekoregionnya gitu. Nah, didapatkan masing-masing dari 5 kecamatan ini luasnya seperti ini dan datanya seperti ini sudah kami tampilkan atau batas fisiologisnya udah ada dan ini untuk gambaran peta administrasi dan ini untuk yang fungsi wilayah fungsionalnya atau fisiologisnya. Kemudian kalau profil mungkin ini izin saya skip karena ini kan saya ngambilnya dari dokumen RT RW gitu ya, yang hampir mirip karena kan luasan wilayah segala macamnya sama gitu. Jadi ini secara fisik diambil data yang sama. Gitu. Nah, kita lanjut ke ini ya Bapak Ibu, mungkin terkait dengan daya dukung lahan permukiman. Ini karena sudah data-data yang ada gitu, daya dukung lahan, kemudian daya dukung air, kemudian ini sudah ada dengan peta-petanya yang kami coba digitasi oleh tim kami untuk mengakomodir data yang ada di Kota Pagar Alam gitu. Mendukung air di sini ada kondisi lingkungan hidup dan isu pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini yang dibahas adalah kinerja jasa lingkungan, di mana jasa ekosistem, kemudian berbagai ya jasa ekosistem dari pangan, penyedia pangan, kemudian juga di sini ada ini berikut sama peta-petanya ya Bapak Ibu. Ada yang sudah ada yang belum kami jasa penyedia air gitu ya. Kemudian pengaturan pemurnian air, kualitas air. Jadi ini memang sudah ada semua lengkap alhamdulillah kalau di Pagar Alam datanya. Kemudian selanjutnya ini ada iklim juga mitigasi bencana, dilihat dari jasa ekosistem seperti apa. Ini ada luas bencana itu ada beberapa banjir, longsor sama kalau di sini ada teridentifikasi ada kebakaran hutan gitu. Mohon izin kalau ada data barangkali yang belum tervalidasi dengan baik, mohon dikoreksi ya Bapak Ibu. Kemudian daya dukung kawasan lindungnya gitu karena di sini kan ada sebaran mayoritas ya kawasan lindung yang ada gitu ya di Pagar Alam gitu. Kemudian ada juga sesuai dengan 27 peta persyaratan dari tim validator ya untuk KLHS ini kami juga mencantumkan data-data terkait 27 peta itu. Nah, di antaranya karakteristik bentang alam. Di sini ada KBA gitu ya, yang tadi dari peta ekoregion biasanya diambilnya gitu. Kemudian data di sini ada lagi namanya vegetasi alami atau KVA gitu ya. Ini sudah kami petakan juga ditabulasi dan dipetakan risiko lingkungan di mana di sini ada potensi-potensi bencana di mana saja zonanya apa gitu ya. Nah, di sini ternyata teridentifikasi ada beberapa lokasi yang terkait dengan bencana alam. Kemudian untuk selanjutnya kami juga melampirkan data kualitas lingkungan hidup dari kemarin saya dapat terima kasih ya Bapak dari Dinas LH dan Pak Yamali ya yang sudah mengirimkan data IKPLHD gitu ya. Ini saya dapatkan indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan dari data ini gitu yang coba kami akomodir dari indeksnya sudah ada, kemudian juga dipetakan bahwa kemana saja aliran air yang berpotensi tercemar gitu. Di sini sudah ada untuk peta pencemaran air sesuai dengan 27 peta. Kemudian untuk kualitas udara ini sudah ada indeksnya dan ini berurut ya kalau saya lihat dari IKPLHD itu dari 2016 atau 2017 sampai 2023. Kemudian tutupan lahan gitu ya. Ini ada indeks kualitas tutupan lahan. Ini juga sama di indeksnya kurang lebih ada sekitar 52,23 di tahun 2023 ini gitu. Nah, ini sudah ada, kemudian kami juga akomodir. Nah, kalau ini sebenarnya yang belum belum saya dapatkan petanya apakah ini perlu dicantumkan atau tidak gitu. Tapi biasanya kalau misalkan ada data yang mendukung kami akan coba cantumkan di sini. Jadi ini sudah kami sediakan slotnya. Sebenarnya kalau di 27 peta ini tidak perlu gitu, tapi kalau misalkan kalau ada akan lebih baik gitu. Kemudian efisiensi sumber daya alam. Nah, di sini ada sebaran hutan terkait dengan ada atau tidaknya sebaran hutan di Pagar Alam gitu ya. Nah, ini secara makronya, secara provinsi, kemudian secara mikronya gitu atau di kota. Nah, ini ada peta sebaran namanya peta
perizinan berusaha apa namanya, bentar, pemanfaatan hutan gitu. Namanya BPBH gitu ininya petanya. Kemudian selanjutnya sebaran izin pertambangan, izin saya mengambil data terkait data pertambangan karena memang harus dicantumkan, dan ini kami coba melampirkan juga peta titik-titik lokasi yang existing barangkali ya saat ini ada, baik yang sudah legal atau yang masyarakat, ini kami coba izinkan, dan ini peta rekomendasinya gitu. Kemudian selanjutnya sebaran izin perkebunan untuk di pagar alam ini ada, saya ngambilnya dari BPS, data BPS yang tabulasi-tabulasi mulai dari tanaman apa yang ada di sana, kelompok tani, kemudian tanaman masing-masing di 5 kecamatan gitu. Ada yang semusim juga, ini harus ada gitu ya. Jadi memang seperti ini. Dan ini peta sebaran izin perkebunannya alhamdulillah belum dapat, jadi ini masih kosong gitu. Kemudian selanjutnya sebaran izin hutan kemasyarakatan. Ini dapatnya dari apa portal ya Kemen LHK. Jadi ini berikut titik-titik lokasinya yang sudah ada izin hutan kemasyarakatannya gitu. Dan ini adalah fotonya di mana tersebar, dan kerentanan kapasitas adaptasi perubahan iklim terkait ini ada namanya SIDIK atau Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan. Rentan apa tidaknya ini kami dapat dari data Proklim di SIDIK KLHK. Kemudian indeksnya ini hanya ada satu desa, yaitu Desa Candi di Depo Temengke yang sudah teridentifikasi. Nah, untuk kecamatan atau desa atau kelurahan ya, kelurahan lainnya yang ada di Kota Pagar Alam belum ada datanya gitu. Jadi kami hanya mencantumkan data yang sudah ada gitu. Nah, untuk kerentanan secara umum kami dapatnya dari Kemen LHK ini terkait kerentanan dan risiko ada tersebar gitu. Jadi intinya adalah cukup tinggi di Kota Pagar Alam. Kemudian ini petanya. Kemudian selanjutnya peta indikatif penundaan perizinan izin baru atau PIPIB. Maaf ini. Nah, ini peta PIPIB ini masing-masing punya lokasi, titik-titik lokasi di sebarannya di masing-masing kecamatan gitu. Ada yang maaf, satu kecamatan itu ada 2 lokasi seperti yang di Pagar Alam Selatan ini ada 2 lokasi ya yang teridentifikasi. Dan berikut adalah sebaran petanya. Kemudian selanjutnya untuk tutupan lahan, penggunaan lahan yang ada, ini izin kami dapatnya dari penggunaan lahan di RT RW, baik itu kawasan lindung atau budidaya. Kemudian mangrove, karena di 27 peta itu harus tercantum terkait mangrove, ada atau tidak tetap kami lampirkan seperti ini. Jadi ada keterangan kalau di Kota Pagar Alam tidak ada datanya, kami coba cek di KLHK untuk lebih akurat lagi argumennya. Jadi memang tidak ada, dan di sini kami tetap melampirkan datanya gitu, petanya gitu, bahwa tidak ada titik lokasi untuk mangrove karena bukan daerah laut atau pesisir. Kemudian memang KHG ini atau gambut ini memang tidak ada sama seperti tadi mangrove. Kemudian net sink 2030 atau emisi karbon ini di KLHK itu teridentifikasi beberapa lokasi gitu ya dengan RO 11, RO 8 gitu ya. Nah, ini net sink-nya yang ada di Pagar Alam sekitar 17.000 sekian. Nah, ini titik lokasinya di mana yang ada karbonnya dan mayoritas ini ada di kawasan lindung teridentifikasinya. Kemudian tingkat keanekaragaman hayati ini ada overlay dari peta hutan, kawasan hutan, jadi ada hutan lindung dan perlindungan setempat. Nah, ini adalah petanya. Kemudian nilai konservasi tinggi atau NKT. Konservasi ini didapat dari peta yang sebenarnya kami belum dapat informasinya baik di KLHK, di provinsi atau di Pagar Alam gitu. Jadi ini masih masih kosong. Mohon izin ini kemarin kami coba cek ternyata bukan 3.000 ya, ragu gitu Bapak Ibu. Jadi kami masih tidak mencantumkan karena harus melampirkan data yang valid gitu terkait NKT ini. Kemudian home range satwa, kalau home range satwa sebenarnya ini kami dapatnya dari geoportal juga di KLHK, di mana di sini identifikasi di mana aja sih habitat atau kantung habitat untuk satwa yang ada di Pagar Alam gitu. Nah, di sini ternyata sebarannya itu di sekitar kawasan hutan gitu. Itu masuk ke peta home range satwa baik di KLHK, di provinsi atau di Kota Pagar Alam gitu. Kemudian terakhir ini ada peta terkait dengan RKTN ya, peta kehutanan tingkat nasional dan kehutanan tingkat provinsi yang didapat dari provinsi. Alhamdulillah di awal kegiatan ini kita udah dapat.
setelah bersurat mohon izin ini. Ini adalah petanya untuk RKTN di Kota Pagar Alam. Nah, terkait pemangku kepentingan karena memang ini apa namanya harus kami cantumkan lagi di di proses di analisis ini. Jadi mencantumkan yang ada di Pokja gitu. Kemudian selanjutnya eh, sebelum nanti ke KRP itu ada daftar panjang terkait isu. Jadi ada isu pembangunan berkelanjutan ini mulai dari data panjang yang ada sekitar 30 eh, isu gitu. Kemudian selanjutnya ada 30 itu kami coba pilah atau pusatkan menjadi isunya lingkungan, isu sosial, kemudian lahan dan ekonomi. Dan ini kami identifikasi seperti ini. Kemudian pengelompokan isunya disajikan seperti ini gitu. Jadi dari isu lingkungan yang mirip-mirip terkait pencemaran kami kelompokkan gitu terkait pesampahan apa gitu. Jadi akan seperti ini. Jadi intinya nanti isu yang akan berkembang ini adalah yang kelompok isu pembangunan. Kemudian di sosial itu ada 2 isu, di lahan itu sekitar ada 6 isu ya. Kemudian yang di isu ekonomi itu 1. Nah, selanjutnya yang dilakukan terkait pengelompokan isu yaitu penentuan isu berdasarkan keterkaitan lintas isu. Nah, ini sudah kami eh, buatkan tabelnya gitu ya terkait pencemaran air dengan data-data yang relevan yang kira-kira bisa membantu karena kemarin waktu KP1 hanya kalimat-kalimat gitu ya dari Bapak Ibu yang hadir di KP atau yang menyampaikan gitu ya. Dan ini kami coba akomodir gitu ya dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang sesuai supaya nanti proses tabel ini dari lintas sektor, wilayah, kemudian pemangku kepentingan, lintas waktu ada keterkaitan atau tidaknya hingga nanti kalau misalkan lebih dari 2 itu dianggapnya ada keterkaitan isu gitu terkait dengan isu yang ada gitu. Nah, ini persampahan air ada keterkaitan persampahan limbah B3 sebenarnya kalau limbah B3 saya identifikasinya yang sudah ada di KLHK itu terminal di Nendagung gitu. Sementara untuk RSUD, PTPN, objek wisata itu belum ada datanya sehingga ini belum bisa kami akomodir gitu ya data validitasnya. Sehingga ini kalau misalkan terkait dengan wilayah karena limbah B3 kan tertentu gitu. Jadi tidak ada keterkaitan isu. Kemudian kegiatan pertambangan yang memang saat ini sebarannya eh, ada gitu ya. Nah, ini kami anggap ada keterkaitan isu biodiversity atau keanekaragaman hayati karena sudah ada gitu ya. Kalau ini keanekaragaman hayati tinggal pengelolaannya aja, bukan berarti kalau misalkan tidak ada keterkaitan kami abaikan, tidak. Tapi nanti kan ada proses selanjutnya. Tapi kalau misalkan untuk di keanekaragaman hayati terkait dengan analisis ini kami anggap tidak ada keterkaitan isunya karena sudah ada di kawasan lindung. Kemudian ada terkait infrastruktur ya, mau telekomunikasi, pendidikan, PSU itu tidak ada keterkaitan. Kemudian juga industri, kemudian perizinan kawasan lindung itu ada kami coba akomodir terkait kawasan hutan lindung yang perlu dilestarikan, kemudian kawasan cagar budaya karena ini sudah ada dan itu tidak ada keterkaitan isu, kemudian kawasan budidaya juga sama, tetapi untuk komoditas unggulan ada beberapa tanaman yang spesifik termasuk kopi mungkin ini ada keterkaitan isu. Nah, isu yang ada dari 15 isu baik yang ada keterkaitan atau tidak itu kami identifikasi lagi dalam isu PB strategis. Nah, isu PB strategis ini adalah penapisan pembangunan berkelanjutan di mana di sini ada karakteristik wilayah, tingkat pentingnya potensi dampak, keterkaitan antar isu PB dengan muatan KRP dan hasil KLHS, KRP yang berada pada hierarki di atasnya. Mungkin dalam hal ini barangkali ada dari provinsi atau yang ada terkait yang ada di Kota Pagar Alam, contohnya RPJMD. Nah, ini kami identifikasi isu-isu yang ada itu eh, intinya strategis atau tidak gitu. Contohnya pencemaran air di sini strategis, kemudian persampahan dianggap isu strategis, kemudian bencana alam juga sama, kemudian pertambangan dan kawasan lindung gitu. Dan untuk komoditas unggulan di sini tidak strategis gitu. Kemudian selanjutnya terkait dengan eh, pembangunan berkelanjutan ini seperti di sini eh, ada isu prioritas namanya gitu ya. Isu prioritas ini komoditas unggulan dan lain-lain yang akan kami sajikan dalam penentuan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis. Nah, kalau dulu ini dalam bentuk iya atau tidak gitu atau plus atau minus gitu. Nah, saya diingatkan kembali oleh DLH
Provinsi Sumsel kemarin gitu ya oleh validator bahwa ini tidak bisa dalam bentuk simbol atau angka, tapi harus dijelaskan secara signifikan terkait masing-masing gitu. Nah ini dianggap dari kurang lebih ada 6 isu strategis ini, berapa yang masuk ke paling strategis. Nah, maaf dari 5 ya. Kemudian dari 5 isu ini didapatkan kurang lebih lima-limanya itu masuk ke isu paling strategis yang akan kita bawa untuk nanti analisis di KRP gitu. Jadi ada eh, bencana alam, maaf ini persampahan ya, maaf, eh, ini persampahan. Gitu. Kemudian selanjutnya kalau rencana struktur ruang karena memang harus diakomodir, mungkin ini hanya kami mengakomodir dari materi teknis rencana struktur dan pola ruang sesuai yang ada di sana. Kami coba simpan di sini sebelum selanjutnya masuk ke KRP, identifikasi KRP gitu. Nah ini di identifikasi muatan KRP ini kurang lebih programnya banyak ya Bapak Ibu di sini identifikasi muatan KRP yang berdampak terhadap lingkungan masih belum kami bisa geser, tapi intinya adalah di sini kami menampilkan sebentar ya mana saja program-program yang kira-kira dia itu nanti masuk atau muncul ke dalam KRP yang berpengaruh gitu. Dia masuk enggak gitu ya. Nah, untuk jelasnya mungkin ini ya, saya coba buka. Sebentar sih loading. Nah, ini detailnya apakah masing-masing daripada KRP itu berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap LH atau tidak, apakah perlu dikaji atau tidak gitu. Nah, ini coba kami akomodir dari mana analisisnya dasarnya yaitu dari KRP yang ada dari RT RW, kemudian harus ada lokasi dan besaran ya ini izin kalau di data itu masih ada lokasinya, besarannya belum detail. Nanti kami detailkan di analisisnya karena harus melihat peta terkait besaran baik panjang atau luasan. Kemudian di sini ada variabel analisis kriteria dampak lingkungan hidup mulai dari penurunan DDDT yang tadi di awal datanya seperti apa gitu, penurunan jasa ekosistem, bencana, sumber daya alam, keanekaragaman hayati, kerentanan, kemiskinan, ketahanan masyarakat dan ancaman kawasan adat. Nah, dari sini ada yang berpotensi atau tidak berpotensi gitu. Kami coba eh, mengakomodir KRP ini teranalisis dengan baik di semua KRP. Barangkali itu untuk yang KRP. Kemudian selanjutnya eh, selanjutnya kedua setelah tabel muatan KRP ini ada yang namanya analisis KRP terhadap kondisi lingkungan. KRP dengan saya geserin dulu. KRP dengan masing-masing isu yang tadi sudah kami identifikasi gitu di sini. Ada pengaruhnya atau tidak gitu. Nah, di sini ada perubahan lahan apa tidak? Karena di sini ada kurang lebih 14 KRP yang kami identifikasi untuk diuji silangkan dengan isu PB paling strategis yang ada di Kota Pagar Alam di dalam dokumen ini. Ini datanya seperti ini. Kemudian selanjutnya ini adalah kajian-kajian yang teridentifikasi dan harus teranalisis dengan baik dan mohon izin Bapak Ibu untuk analisis overlay-nya ini belum semua kami akomodir, masih dalam proses. Insya Allah dalam minggu dapat saya sampaikan terkait dengan progres dokumen daripada penyusunan KLHS ini. Gitu Pak, enggak. Mungkin ada tambahan atau saran dari Bapak Ibu yang hadir. Silakan.
Pak Yamali, Bu Titi, ada? Ya, ya Bu. Iya, Monitor Bu. iya, mangga Pak, silakan. Bisa dilanjutkan dulu Bu. Udah selesai Kak, Pak, untuk pemaparannya. Oh ya. Iya, Jadi yang sekarang ini baru apa penentuan isu ya Bu? penentuan isu sama analisis KRP Pak. Kita lagi ada progres untuk ke eh, peta-peta overlay peta gitu. Overlay peta belum beres Pak, masih diproses sama teman-teman bagian peta gitu. Dan insya Allah kalau sudah ada sih bisa kami cantumkan ke dalam laporannya gitu. Itu Oh, ya. Pak. Iya. Kemudian tadi mungkin ada apa? Data-data yang belum ya, Bu? Mungkin Iya yang belum betul Pak. kurang. Data termasuk peta NKT, izin perkebunan yang belum ada tuh. Itu aja sih Pak, yang selebihnya sih alhamdulillah bisa diakomodir dengan data dari KLHK. Mungkin ada tambahan di sini, ada dari BPBD nggak Pak, yang kebencanaan? Barangkali ada karena itu kan masuk isu ya Pak ya, masuk isu utama dan kami apa namanya belum maksimal gitu mendapatkan data kebencanaan di Kota Pagar Alam gitu. Itu Pak yang belum. Ya, kemarin tuh saya coba Mm-mm. koordinasi ke BPPD, Bu, Mm-mm. untuk masalah apa daerah rawan bencana. Mm-mm. Kan mereka baru menyusun, Iya. baru menyusun dokumennya, Bu. Nah, Oh saya kan sudah kasihkan kontak konsultan untuk penyusunnya itu, Bu. iya. Boleh Nah, gitu mungkin Pak nanti kalau bisa, saya kontak terus mintakan draftnya dulu gitu Pak untuk ya bisa, eh, bisa. Nah, nanti saya sudah kasihkan ke Pak siapa ya, kontaknya, kontak konsultannya. mm-mm. Nanti bisa dihubungi eh, Ibu untuk koordinasi datanya biar sinkron. Oh oke. Ya mungkin ke Pak Helmi mungkin ya Pak atau gimana? Helmi ya, Pak Helmi ya. Mungkin Oh nggak iya. disampaikannya sama Pak Helmi ya. Oh iya, nanti saya ingatkan lagi ke Pak Helmi kalau gitu ya Pak ya, untuk Iya ya. data Mungkin pendukungnya. Iya, apa tim Ibu juga harus ini ya, lebih koordinasi. Bu. iya baik baik Pak. Iya, sama kalau itu Pak data perkebunan sama peta izin perkebunan gimana Pak? Izin perkebunan yang seperti apa ya, Bu? Peta izin perkebunan belum ada informasinya, masih kosong soalnya Pak. Ya nanti kami hubungi pertanyaan. Ibu. Oh ya, siap, siap, siap paling itu Ya. sama ya nanti NKT sih, nilai konservasi tinggi sebenarnya lokasi konservasi yang ada di pagar alam, karena kalau di KLHK kami belum teridentifikasi Pak, belum ada, barangkali di pagar alam ada datanya gitu, seperti itu. Nanti itu aja sih Pak yang belum gitu. Ya mungkin nanti dibuat catatan Bu sama Ibu, Baik, baik. penutulan sekalian Bu ke Oh iya, kami sampaikan termasuk data-data yang kurang ya. dan kemudian apa kira-kira kami mintanya kemana itu. Baik, baik Pak. Baik, siap. Terima kasih. Ya, Eh mungkin ada pertanyaan dari apa? Dari peserta lain Bu. Ya, mangga dari dinas lain mungkin ada yang mau disampaikan atau klarifikasi terkait data yang tadi saya sampaikan. Mungkin dari dinas yang hadir di sini, silakan. Ada barangkali atau barangkali punya data yang bisa mendukung gitu, yang terkait perkebunan, terkait apa namanya, dari dinas lingkungan hidup mungkin mohon izin ada data tadi terkait dengan indeks tutupan lahan, mungkin ada apa namanya sebaran petanya, mungkin bisa kami lampirkan gitu kalau ada gitu. Ada ya Pak ya kayaknya, udah aman. Mungkin dari apa dari ini
Bu Titi mungkin PPK-nya atau dari bagian pemerintahan ada Pak? Atau sudah cukup mungkin nunggu hasilnya beres dulu ya Pak Yamali ya? Ya mungkin Mm, ini lebih ke rekomendasi aja Bu. iya, Rekomendasi iya karena perbaikan ini, nanti yang lebih alot mungkin. iya, iya mungkin ini karena kan masih progres ya Pak ya, masih Ya. kita berproses. Izin mungkin sesuai agenda mungkin di akhir Oktober ya, kalau misalkan datanya atau dokumennya sudah selesai, eh, apa namanya, mungkin kita ada Zoom ya Pak ya sebelum KP2 ya Pak ya, mohon izin untuk Oke. penyempurnaan kelengkapan kami sebelum nanti dilaksanakan KP2 gitu, dan mungkin datanya akan lebih sempurna dari yang sekarang gitu, dan mudah-mudahan dengan dukungan data-data penunjang yang belum bisa termaksimalkan dengan baik gitu. Ini Ya, dari Ibu ya Bu ya, materinya ya Bu ya. Pak Yamali, mau dari Bapak dikirim atau dari saya Pak untuk tadi bahan mungkin bisa dikirim langsung Bu sekarang di biar chat? mereka langsung Oh ya di ya Zoom aja ya. ya di Masih Zoom aja. mungkin Nah, ya biar Bapak Ibu, ya masih draft mungkin, masih butuh penyempurnaan dari redaksional dan ini masih berlangsung. Jadi saya izin share dokumen yang sampai hari ini ya Bapak Ibu masih banyak harus diperbaiki. Saya Izin coba nih Bu, lampirkan dokumennya. izin nih Bu. mungkin gini Bu, kalau memang Ya. dokumennya sudah dibagikan, Mm-mm. kemudian ada dinas-dinas yang ada masukan, nanti bisa langsung ke bidang penataan ruang Oh DPUPR. iya, Bisa bisa ke sampaikan Pak ini sampai Yamali ya Ibu. di ininya. Ya. Boleh, boleh, boleh. Ini izin saya lampirkan dulu ya filenya ya. Oh, sebentar, belum bisa di-share karena kebuka. Tadi kirim ulang. Nggak bisa di ini ya. Bentar, belum ketutup. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini harus ditutup dulu katanya kalau untuk dikirim. Sebenarnya saya sudah kirimkan ke Pak Helmi dan Pak Yamali ya Pak ya. Sama Bu Titi untuk dokumen. Tapi nanti coba ini sambil saya proses untuk dikirim nih soalnya harus ditutup dulu. Masih nge-save dulu. Oke, bentar. Bu Ika, jelaskan peta sebaran izin. Oh, izin Bapak kalau untuk peta sebaran pertambangan tadi yang kami ambil itu dari data pertambangan yang ada di Pagar Alam Pak. Jadi ada dokumennya gitu ya. Terus juga sebelum KP1 itu kami kan coba ke lapangan juga ya untuk ini. Nah, sebaran izinnya mungkin dari secara data sekunder Pak. Jadi yang ada gitu. Ada di eh, apa namanya? Ada di dokumen KLHS Pak. Ini masih loading di Zoom, saya lagi lampirkan filenya gitu. Karena untuk sebaran izin kalau di RT RW di program itu belum ada gitu ya sebenarnya. Cuman kalau di ISU karena kan kemarin juga terakomodir dan teridentifikasi di KP1 itu banyak yang membahas tentang pertambangan gitu kan ya. Coba kami akomodir dari situ gitu. Dan mungkin terkait perizinan segala macam termasuk ada peta dari 27 peta itu kan peta sebaran izin pertambangan. Kalau dari ESDM itu kami belum dapat Pak, jujur kalau di 27 peta itu di efisiensi pemanfaatan SDA sebaran pertambangan izinnya itu yang legal belum kami dapatkan. Tapi sementara ini dari dokumen yang
data sebaran yang ada dulu gitu, seperti itu. Kalau izinnya belum dapat gitu. Karena kemarin kami minta di ESDM sama KLHK, datanya belum ada juga Pak gitu. Belum, belum ada data. Izin Bu Ika. Ya, mangga Pak, silakan. Nah, untuk pertambangan memang Ya, kita belum pernah mengeluarkan izin Bu. mm-mm, mm-mm. Karena di program ini apa yang itu untuk pertambangan rakyat dalam artian tidak memakai alat-alat berat. Ya, ya. Jadi kalau izin untuk kawasan pertambangan kita belum ada. Oh iya, itu baru sebaran aja ya Pak ya, sebaran Ya, dari kegiatan sebaran itu pertambangan. memang hasil dari eh, penelitian kami potensi itu baru Oh, baru potensi. iya, oh potensi ya Pak. Mohon izin Ya, nanti saya revisi ya Pak ya ya, kata-katanya ya. nah, Ya, depannya ya. ya. Terima kasih Pak Ya. diingatkan. Ya. Oke. Ini masih loading. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang barangkali mau mengingatkan kembali gitu terkait data untuk penyempurnaan dokumen kami, silakan. Kalau misalkan ada data-data penunjang dari Dinas Pertanian, mungkin ya dari perkebunan atau dari apa dinas terkait yang ada dalam Pokja mau melampirkan data, karena kan suratnya udah ya sama Pak Yamali ya terkait kebutuhan data sudah disebarkan gitu ya beberapa minggu lalu. Jadi kalau misalkan ada data yang menunjang, siap kami terima untuk penyempurnaan dokumen gitu. Untuk data HGU, PTPN Bu, Belum ada Pak, belum ada ya? belum. Ya nanti ya, nanti kami mintakan ke pertanian juga. Baik baik Pak, ya terima kasih. Kebetulan pertanian juga hadir ini. Oh gitu, iya, iya, alhamdulillah. Biar ini ya Pak ya, supaya pengingat. Nanti saya coba Ya, listkan mungkin ya Pak ya data data kebutuhan datanya ya, ke ya. Bapak ya untuk di ya untuk pengingat kita semua. Izin nih Bu, Iya, iya Bu, enggak, silakan. saya dari Bapeda Bu, mungkin Ya. apa-apa yang kurang direkap Mm. aja dulu, nanti kita bisa share ke apa OPD yang terkait gitu. Jadi Oh iya, kayak iya. perkebunan tadi, terus HGU tadi seperti itu Bu. Jadi kita tahu apa yang kurang dari KLHS ini gitu Bu. Oh iya, baik Bu, baik. Ya, rencananya memang seperti itu Bu. Nanti saya coba akomodir. Terima kasih Bu. Eh, ini mungkin lama ya karena berapa ya? 41 mega eh, di Zoom tuh masih muter-muter nih. Eh, mungkin kalau misalkan ada boleh dibantu ya Pak Yamali di-share barangkali ada grupnya. Boleh di-share kalau ada. Ya, Ini di ya, tapi sambil saya ikhtiar di Zoom supaya bisa apa apa diambil gitu ya datanya. Ini masih upload. Nih.
ini masih loading. Maaf. Barangkali jaringan internetnya di saya nggak bagus nih Bapak Ibu. Jadi masih seperempat dia lagi nih. Udah beres dikit lagi. Mohon maaf ya, agak lama. Untuk kebutuhan data, itu apa namanya ada di mungkin di Pak Yamali ya. Saya sharekan kebutuhan data kami. Sini sudah saya coba ketikkan. Eh, nggak banyak sih Bapak Ibu, cuman ya kalau misalkan ada data pendukung, insya Allah bisa nambah apa namanya eh, data lagi. Iya, siap. Baik, Pak. Oh iya, baik Pak. Ini dari Kota Pagar Alam ya. Terima kasih informasinya tadi terkait pertambangan. Saya izin ulang ini sambil nunggu upload, sudah saya kirim kebutuhan datanya di chat juga saya coba kirim dan dokumen ya draft KLHS-nya sudah ada Bapak Ibu di chat Zoom, mungkin bisa di download sebelum acara berakhir. Tapi kalau misalkan belum sempat download, nanti mungkin bisa kami mohon Pak Yamali untuk bisa men-sharekan gitu dokumennya, barangkali Bapak Ibu mau membaca ya Pak Yamali ya Ya terkait bisa. tadi yang dipaparkan gitu. Ya udah ada seperti itu. Itu aja mungkin ya Pak ya, atau ada lagi yang mau disampaikan Pak? Ya mungkin dari teman-teman bisa Pak Hariri mungkin baru hadir. Enggak, dibuka mic-nya boleh Pak. Kebuka. Silakan Pak Hariri. Iya, dilengkapi aja. Ya. Mungkin Ibu itu tadi Ya. sama-sama kita lengkapin aja datanya dulu, kayak Mm-mm. sebaran perkebunan tadi seperti itu. Iya. Jadi tahu apa yang kurangnya. Oh iya, Ini siap. deadline-nya kapan ya Bu? Deadline-nya sebenarnya gini Bu, kalau dari kontrak itu 11 November. Tapi kami usahakan untuk KP2 itu kemarin kan ada ini ya saran dari Bu Titi dan Pak Yamal itu sebelum Oktober itu dokumen udah lengkap gitu, karena kan kita harus ada proses validasi ya Bu ya ke provinsi gitu kan, dan Ya, di provinsi itu ya supaya apa namanya tidak lama gitu Bu, karena kan biasanya sih apa namanya kegiatannya itu 2 kali pembahasan Zoom seperti ini, 1 kali harus offline gitu, didampingi oleh Pokjanya harus ada gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kelengkapan dokumen yang sudah ada ini gitu, sudah maksimal di akhir apa namanya Oktober, kita langsung bisa angkat gitu ya. Sekalian saya pulang ke Palembang, saya coba daftarkan untuk ke DLH-nya gitu, untuk dilaporkan didaftarkan untuk pembahasan nanti sebaran untuk validasinya gitu, seperti itu Bu. siap-siap. Ya, mungkin seperti itu ya Pak ya Mali ya. Kita progresnya Ya, ya, karena kan nungguin sebenarnya kelengkapan dokumennya seperti yang saya sampaikan, bukan cuma dokumen Pak, tapi kita juga mencicil terkait dengan pendokumentasian ya Pak ya. Mungkin nanti sebelum itu apa pendokumentasian, terus juga penjaminan mutu, kemudian eksum kalau sudah dinyatakan lengkap oleh validator, biasanya kami harus membuat eksekutif summary, Bu, Bapak Ibu. Jadi dokumennya dulu. Kalau kemarin tanda kutip dokumennya dulu lengkap gitu, udah oke gitu, udah datanya udah firm gitu, baru dibikinkan eksum penjaminan mutu gitu seperti itu Kak. Tapi kalau pendokumentasian karena seperti ini kan yang nanti mungkin saya coba izin nanti screenshot gitu ya. Ini bagian dari proses atau tahapan apa namanya
validasi gitu, kayak ini kan tim Pokja semua yang ada gitu. Jadi mengetahui dokumennya terkonfirmasi tidak atau cuman eh, apa namanya penyusun aja yang apa namanya yang mengetahui gitu ya yang mengetahui gitu terus tiba-tiba ini tapi kan ini alhamdulillah ya bisa kita berkumpul gitu ya untuk apa namanya berdiskusi gitu ya melihat plus mudah nih nanti pas di akhir Oktober gitu ya pas kita KP ada apa namanya tuh ketemu lagi penyempurnaan kalau misalkan sudah firm sudah oke kita bisa bawa ke provinsi gitu ya Pak ya Bali ya kita daftarkan untuk validasinya ya Ya, proses pengajuannya ya beserta suratnya mungkin ya Pak ya nanti kita coba kita siapkan untuk pengajuan eh, apa pembahasan validasinya gitu ya mungkin ada lagi Pak atau sudah cukup mungkin atau gimana Pak mungkin cukup. cukup ya eh kita tutup aja mungkin ya Pak ya izin. Ya, Ya, siap. Siap. Terima kasih Pak Yamali, Bapak Ibu yang sudah hadir menyimak. Barangkali saya ingatkan kembali di chat ada file gitu ya, ada kebutuhan data juga. Tapi nanti barangkali saya minta izin Pak Yamali untuk menyampaikannya ya Pak ya. Barangkali ada yang belum ke-download, mangga silakan apa di-share apa datanya gitu ya. Barangkali ada catatan-catatan boleh secepatnya disampaikan ke saya barangkali dari redaksional atau data gitu yang itu keliru atau belum tepat atau misalkan bukan itu datanya gitu. Mangga silakan tuh saya tunggu untuk penyempurnaan KLHS ini gitu. Baik, terima kasih ya Bapak ya, Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.